sebagai dosen pengajar di Akbar Columbia Asia kurang lebih 5 tahun. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah manajemen pasien safety. Pembelajaran manajemen pasien safety ini berada di semester 3. Sebelum saya menjadi dosen di Akbar Columbia Asia, saya pernah bekerja di Rumah Sakit Columbia Asia Medan kurang lebih 12 tahun sebagai koordinator mutu dan keselamatan pasien dan educator. Terkait dengan mata ajar yang saya ampu, saya selalu meningkatkan diri dengan mengikuti beberapa pelatihan manajemen mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, di mana pelatihan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan ilmu yang dibagikan kepada mahasiswa, agar mahasiswa mampu dan siap menerapkan sasaran keselamatan pasien, sampai terciptanya mutu pelayanan yang berkesinambungan yang harus diterapkan di setiap lini pelayanan. Dan mengikuti pelatihan profesional sebagai konsultan manajemen kesehatan yang berbadan nasional. Dalam hal ini, yang menjadi topik utama tugas sebagai konsultan tetap menjaga profesionalisme dan mutu pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi pelayanan untuk penerapan mutu dan keselamatan pasien menjadi prioritas di dalam tugas dan fungsi. Hal ini menjadi sangat penting juga yang harus dimiliki oleh seorang perawat dan tim kesehatan lainnya, dengan tetap menerapkan 6 sasaran keselamatan pasien. Nah, manajemen ini dijabarkan di dalam perkuliahan, pemaparan materi di kelas, dan praktek yang dilaksanakan lewat diskusi dan dilaksanakan di setiap praktek perawatan lainnya di laboratorium. Pemaparan dan penjelasan RPS ini dilakukan 2 minggu sebelum pembelajaran, serta saya membagikan modul manajemen pasien safety kepada mahasiswa semester 3. Baik, selamat siang adik-adik semua. Siang, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Baik, pertemuan kali ini dalam pembelajaran manajemen pasien safety yang seperti pertemuan sebelumnya, kita memasuki pertemuan yang ke-6. Dalam pertemuan yang ke-6 ini adalah topik kita penerapan 6 sasaran keselamatan pasien. Seperti pembelajaran sebelumnya, saya mau menanyakan. Coba saya bisa menjawab ya. Mengapa keselamatan pasien itu menjadi perlu? Coba, oh ya. Kenapa kita melakukan keselamatan pasien menjadi perlu, yaitu untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan tindakan dan mengurangi risiko cedera terhadap pasien. Oke, baik Bu. Jadi Ibu mau menjelaskan kembali ya, itu mengapa keselamatan pasien itu sangat perlu dilakukan di pelayanan kita pada saat kita di rumah sakit. Jadi ada konsep pasien itu menjadi pusat dari pelayanan, itu yang benar ya. Kalau dulu kan dokter, nah sekarang itu adalah pasien yang menjadi pusat. Kita mau lihat di sini, di situ ada dokter, perawat, farmasi, ahli gizi, rehab medik, radiografer, analis. Jadi semua ini menjadi satu tim dalam pelaksanaan keselamatan kepada pasien ya, itu yang perlu harus kalian ketahui. Saya hanya mau bertanya, kemarin kita Ibu sudah ingatkan dalam konsep manajemen pasien safety ada 6 sasaran keselamatan pasien. Coba siapa yang bisa menjawab satu atau salah 2, silakan. Pertama, kebenaran identitas pasien. Betul. Kedua, interaksi atau komunikasi efektif kepada pasien. Iya. Terus benar obat. Oke. Selanjutnya, Oke, yang lain siapa yang bisa membantu? Oke, Elizabeth lagi ini mahasiswa saya yang sangat aktif ya. Silakan Elizabeth. Yang pertama itu kecepatan identifikasi pasien, yang Iya. kedua peningkatan
Jadi di sini ketepatan identifikasi pasien. Standar SKP yang pertama ini disingkat dengan SKP ya. Di SKP ini rumah sakit atau kita yang bagian dari rumah sakit itu harus mengembangkan pendekatan. Ya, pendekatan seperti apa? Kita lihat selanjutnya, yaitu meningkatkan ketelitian dalam identifikasi pasien. Jadi caranya seperti apa? Kita lihat ya. Kalau kita melakukan kesalahan pada tindakan, itu terjadi karena kesalahan identifikasi pasien, ya. Salah prosedur, salah memberi obat, pasien cedera, itu membuat citra buruk pada rumah sakit dan juga pada kita yang memberi asuhan. Seperti tadi mengatakan untuk menghindari cedera terhadap pasien, ya. Itu betul. Jadi memang di sini kita harus menghindari salah identifikasi. Bagaimana caranya? Kita lihat penerapannya seperti apa. Kita lihat di PowerPoint-nya yang berikut ya. Oke. Kita mau melihat apa sebetulnya tujuan dari sasaran keselamatan pasien ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien itu sendiri. Kemudian khususnya adalah bahwa semua staf kesehatan yang terlibat harus mampu melakukan identifikasi dengan tepat dan benar. Ya, itu yang penting untuk menurunkan kejadian-kejadian kerugian yang disebabkan karena salah identifikasi tersebut. Oke, kemudian apalagi? Saya hanya mau menanyakan kemarin. Sebelumnya kan kalian ada praktek di rumah sakit. Kalau cara mengidentifikasi pasien itu untuk laki-laki dan perempuan, itu bilangnya mana? Untuk laki-laki warna biru, untuk perempuan warna pink. Oke, baik. Ada 5 gelang. Gelang identifikasi berapa? 5. Oke. Gelang identifikasi ada 2, 3 gelang penanda. Jadi jangan lupa. Yang gelang penanda itu warna apa saja? Merah, kuning, ungu. Ya betul. Kalau warna merah itu menandakan apa pasiennya? Iya benar, alergi obat ya, benar ya. Kemudian kalau warna ungu, DNR, not resuscitation. Ini dia menolak untuk dilakukan resusitasi jantung. Kemudian warna kuning, resiko jantung. Oke, resiko jantung. Pasien-pasien apa saja untuk dikasihkan gelang resiko jantung? Contohnya nih, misalnya apa? Contoh dipakaikan gelang resiko jantung, gelang kuning. Oke, pasien-pasien yang mempunyai risiko jantung, ya seperti orang tua, ya kan? Orang tua yang sudah lansia, di bawah kesadarannya, ya. Jadi itu yang perlu kalian ketahui bahwa ada 5 gelang, 2 identitas warna pink untuk perempuan, biru untuk laki-laki, 3 penanda, merah untuk alergi obat, kuning resiko itu. Inilah penerapan yang harus kalian ketahui, karena kalau salah nama itu berakibat kefatalan atau kematian. Oke, baik. Saya hanya mau menanyakan kembali, apa saja unsur ya yang harus dicatat di dalam gelang tersebut? Ya, tanggal lahir, ya. Ada satu lagi nomor rekening, ya. Nah, sesuaikan ya. Jadi pada saat ini kamu lihat gambarnya, ini yang tadi gelang apa? Alergi, ya, dia alergi penisilin. Nah, kemudian kalau dia mau memberi obat, dia harus menanyakan namanya,
dalam hal apa? Coba, ada yang bisa menjawab dalam hal apa saja? Baru identifikasi sebaiknya dengan menggunakan dua gelang pada lokasi yang berbeda untuk keamanan. Kenapa begitu? Ada yang bisa menjawab? Ada? Dua, satu di kaki ya, boleh. Satu di tangan. Kenapa? Karena kalau pada saat memandikan bisa saja satu gelang licin dan dia terlepas, ya tidak. Nah, itu yang pengalaman di rumah sakit yang harus membuat kita waspada, sehingga ada lagi yang dikatakan lebih ditekankan bahwa dia harus memakai dua gelang pada lokasi yang berbeda. Oke, jadi inilah gelang-gelang yang harus kita tahu tadi seperti ditambahkan yang tadi ya. Jadi ini sudah kita lewatkan tadi contohnya. Nah, ibu juga akan memberitahu kepada kalian bagaimana pemasangan gelang identitas. Ini contoh SPO, supaya pada saat praktek kalian di rumah sakit kalian bisa mempelajarinya ya. Pertama itu pasangkan gelang pada tangan yang dominan, itu biasanya ke kanan dan wajib kanan. Kalau ada kecelakaannya di kanan, misalnya tidak tangan kanannya terluka baru tangan kiri ya. Kemudian jelaskan manfaat, jelaskan pasiennya menolak atau melepas menutup gelang, baru minta pasien untuk mengingatkan petugas bila akan melakukan tindakan atau memberi obat ya. Kemudian dia harus melihat gelang. Oke, jadi untuk selanjutnya kita masuk kepada sasaran keselamatan yang kedua. Apa tadi adik? Peningkatan komunikasi yang efektif. Oke, peningkatan komunikasi yang efektif. Saya mau bercerita bahwa dari sejak lahir seorang bayi berkomunikasi dia langsung kan? Ya. Dia mencari penangatan lewat pada dirinya. Ya, jadi itulah yang harus kita ingat bahwa kenapa komunikasi itu perlu. Tetapi untuk di pelayanan kesehatan komunikasi itu menjadi sangat penting sekali karena takutnya ada ketidak sinkronan atau terjadinya tidak selamat terhadap pasien. Karena apa tadi semua fokus kepada pasien. Nah ini jadi sehingga harus meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemberi pelayanan. Antara itu siapa? Dokter dengan perawat. Kemudian perawat dengan perawat dengan farmasi, perawat dengan ahli gizi. Itu antara lainnya ya yang dibutuhkan. Karena apa? Dia harus berkomunikasi secara terus-menerus. Kalau tidak bisa terjadi kesalahan pemberian obat kalau dia tidak bisa berkomunikasi sama bagian farmasi kan. Nanti kita lihat kembali nanti seperti apa dia. Jadi kita mau melihat bahwa tujuan SKP ini adalah ya secara umum itu ada di implementasi untuk sistemnya yang diterapkan supaya tidak terjadi kesalahan terutama dalam memverifikasi keakuratan informasi secara lisan ataupun tertulis. Itu inti dari komunikasi tersebut ya, supaya tidak terjadi kesalahan secara lisan maupun tertulis. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat bahwa keselamatan tersebut harus diutamakan supaya tidak terjadi. Kemudian khususnya adalah bahwa semua staf kesehatan yang terlibat harus mampu melakukan identifikasi dengan tepat dan benar. Ya, itu yang penting untuk menurunkan kejadian-kejadian kerugian yang disebabkan karena salah identifikasi tersebut. Ada 5 gelang. Gelang identifikasi berapa? 5. Oke. Gelang identifikasi ada 2, 3 gelang penanda. Jadi jangan lupa. Yang
unsur ya yang harus dicatat di dalam gelang tersebut. Ya, tanggal lahir ya. Ada satu lagi nomor rekening. Kita mau lihat kembali. Nah, staf kesehatan ini harus melakukan identifikasi pasien ya dalam hal apa? Coba. Ada yang bisa menjawab dalam hal apa saja? Baru identifikasi sebaiknya dengan menggunakan dua gelang pada lokasi yang berbeda untuk keamanan. Kenapa begitu? Ada yang bisa menjawab? Ada? Dua, satu di kaki ya, boleh. Satu di tangan. Kenapa? Karena kalau pada saat memandikan bisa saja satu gelang licin dan dia terlepas, ya tidak. Nah, itu yang pengalaman pihak rumah sakit yang harus membuat kita waspada, sehingga ada lagi yang dikatakan lebih ditekankan bahwa dia harus memakai dua gelang pada lokasi yang berbeda. Oke. Nah, ibu juga akan memberitahu kepada kalian bagaimana pemasangan gelang identitas. Ini contoh SBO, supaya pada saat praktek kalian di rumah sakit kalian bisa mempelajarinya ya. Pertama itu pasangkan gelang pada tangan yang dominan, itu biasanya ke kanan dan wajib kanan. Kalau ada kecelakaannya di kanan misalnya tidak tangan kanannya terluka baru tangan kiri ya. Kemudian jelaskan manfaat, jelaskan pasiennya menolak atau melepas menutup gelang, baru minta pasien untuk mengingatkan petugas bila akan melakukan tindakan atau memberi obat ya. Kemudian dia harus melihat gelang. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita masuk kepada sasaran keselamatan yang kedua. Apa tadi adik? Peningkatan komunikasi yang efektif. Oke, untuk kamu ya. Pada saat kapan aja seorang perawat bisa berkomunikasi secara efektif? Ayo. Karena apa? Kalau ya perintah tersebut diberikan secara lisan, misalnya berikan amoxicillin kepada pasien, nah, itu bisa kan dia meliput. Tetapi kalau si perawat tidak menanyakan amoxicillin berapa miligram, itu menjadi suatu kesalahan, bukan lisan ya. Kalau secara tertulis mungkin tidak bisa terjadi kesalahan, tidak, karena memang dia sudah ditulis. Tetapi bisa kita klarifikasi ya sama penulisnya. Apabila misalnya kan perawat itu 3 shift kan perawat yang sulit yang menerima informasi, harus informasikan kepada yang tugas malam kan, demikian ya. Jadi jangan sampai ada terjadi kesalahan. Nah, apa tadi kesalahan yang terjadi? Coba jawab. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Oke, baik ya, terima kasih ya. Jadi dalam peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai ini, kita ditekankan untuk mengembangkan pendekatan memperbaiki keamanan obat yang perlu diwaspadai. Banyak macam-macam obat, ya, tapi fungsinya sangat berbeda dan itu harus perlu diwaspadai. Ya, kita lanjutkan. Apa tujuannya? Boleh kami baca deh. Oke, kami baca. Tujuan obat itu yang pertama, obat yang perlu diwaspadai, obat yang sering menyebabkan kematian atau kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian yang tidak. Di mana obat yang perlu diwaspadai itu yang pertama obat sekaler, yang berwarung atau nama obat berupa ucapan mirip atau lasa atau look-alike sound-alike. Ketiga, kesalahan yang terjadi karena secara tidak sengaja pada keadaan kawat darurat. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi di sini ada beberapa obat yang perlu diwaspadai. Saya mau tanya ini fokus nggak Elizabeth? Nomor untuk panjangannya apa? Nama obat berupa ucapan mirip. Oke, baik, kita lihat ya seperti apa nomor untuk. Seperti apa dia ya? Nah ini. Coba kalau kalian mau melihatnya ya, ini memang agak kecil ya. Daftar kelas obat-obatan yang termasuk dalam high alert ini adrenalin agonis ya, mungkin ya. Jadi ini dia sangat high alert, makanya dibuat namanya merah.
warnanya merah. Nanti akan saya kan udah beri EPS kita, jadi ini nanti PowerPoint ini akan saya kirim di chat kalian sehingga kalian bisa mempelajarinya. Jadi ada beberapa yang memang harus diwaspadai, seperti sedation agent, ya, agent sedasi itu intravena atau oral. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Ibu juga sudah akan mengatakan bagaimana prosedur penempatan dan penanganan obat high alert, norm dan lasa. Apa tadi kepanjangan lasa? Ya. Jadi ini harus kita tahu semua ya. Ini memang sudah ada mengenai Permenkes nomor 58 tahun 2014 tentang pelayanan farmasi rumah sakit. Jadi norm lasa itu termasuk high alert. Coba kita lihat contohnya, ya. Contoh yang dilakukan itu, ini dia gambarnya. Ini sudah ada contoh yang warna merah. Biasanya merah tadi kan alergi obat tuh. Kalau kalian melihat gambaran di rumah sakit, pada saat kalian lagi praktek lihat, oh ini merah, berarti ini hati-hati. Jadi dia harus double check ya. Kemudian ini golongan narkotik. Narkotik itu apa? Misalnya morfin. Nah, morfin itu tidak sembarangan diletakkan. Kemudian harus dilakukan di pengecekan. Ya pada saat orang harus mengecek dia. Apakah masih sesuai dengan? Kalau tidak sesuai, berarti ada yang memakai. Kalian harus cari tahu siapa yang memakai. Ya, jadi dan ditempatkan pada lemari double lock. Kuncinya harus diambil. Jadi yang memegang misalnya tuh kunci itu harus dilakukan oleh pencas itu penanggung jawab sih disuruhkan. Nanti harus serah terima nanti. Karena mereka yang serah terima. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, bagaimana prosedur penyimpanannya di sini sudah kita paparkan tadi dari beri gambaran bahwa harus ada pengecekan ganda dan high alert biasanya diperlukan oleh pengenceran ya, pengenceran obat-obat tersebut ya, jangan lupa. Jadi di situ juga tidak dianjurkan untuk menyimpan elektrolit konsentrat yang sudah dilakukan di unit pelayanan tidak boleh. Karena kalau sudah terbuka berarti fungsinya sudah berubah nantinya. Pengenceran elektrolit konsentrat dilakukan oleh apoteker ya, atau asisten apoteker. Karena mereka ya punya keahlian tersebut. Oke, kembali kita mau lihat lagi. Nah, elektrolit konsentrat ya, di situ yang konsentrat itu adalah kalsium glukonas, dextrose 40%. Siapa yang sudah pernah minum dextrose 40%? Itu sangat kuat. Ya, hati-hati. Pengencerannya harus dilakukan. Dan mereka yang korban adalah orang-orang farmasi. Kita mau lihat ini ada alert warnanya ya. Oke, kita lanjut. Kalau kita sudah menyiapkan untuk obat-obat, kita harus menyiapkan stiker nempel di cairan tersebut atau cairan infus. Misalnya ada yang dimasukkan ke dalam, saya 40% tadi. Seperti ini pasti. Jadi harus ada cairan infus botol yang berapa, ruangannya, misalnya ruangan lantai berapa, dan obat yang ditambahkan ya apa? Ya, misalnya tadi potasium ya, kalsium glukonas, jumlahnya berapa. Kemudian tanggal pemberiannya harus kalian tulis, paham? Kemudian jamnya, kemudian diberikan oleh, dicek oleh, jadi double cek, hati-hati. Inilah karena kehati-hatian yang harus diperhatikan oleh perawat. Ya. Oke, apa-apa saja. Itu tadi kan high alert. Ini sekarang sunlight. Coba sebutkan contoh sunlight yang pernah kalian ketahui obat-obat sunlight. Ya, epinephrine dan epinephrine. Son apa tadi? Pengucapan. Ya, sunlight. Ya, jadi di situ epinephrine, ya, epinephrine, epinephrine ya, polifasil. Oke, ini hanya sebagai salah satu contoh. Ya, oke, baik. Kemudian look alike, ini hampir sama. Coba kita mau lihat gambarnya. Ya, gambarnya seperti apa nanti. Ini dia, look alike, sound alike. Jadi ini nampak sama nggak? Jo, dari belakang nampak sama? Sama. Oke. Coba kalian baca dengan hati-hati. Yang di depan siapa? Elizabeth baca. Ya. Ini dasar tablet, ya kan? Kalau ini tapi nampaknya sama kan? Warnanya tepat. Inilah
Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti di pelayanan kesehatan kalian bisa melaksanakan penerapan surat keperawatan ini dengan baik. Terima kasih. Selamat sore. Selamat